Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Cecep Hidayat, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 160 Sukalaksana, Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Iqbal, guru kelas 5 di SDN 160 Sukalaksana. Assalamualaikum Pak Iqbal, sehat? Waalaikumsalam Pak Cecep, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Iqbal ya sehat ya. Mohon maaf Pak Iqbal mengganggu waktunya. Saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan Pak Iqbal berhubung dengan kegiatan supervisi yang akan dilaksanakan. Nah, mungkin kegiatan nanti saya itu melakukan kegiatan praobservasi ini Pak Iqbal ya. Nah, kegiatan praobservasi ini untuk mempersiapkan untuk kegiatan supervisi akan dilaksanakan agar lebih memantapkan lagi, memaksimalkan lagi ketika nanti akan pembelajaran. Nah, tujuan daripada supervisi itu sendiri, observasi supervisi itu sendiri, untuk nanti hasilnya mengevaluasi kegiatan pembelajaran agar lebih baik lagi untuk putra putri kita ya Iqbal ya. Nah, langsung saja Pak Iqbal untuk pertanyaan pertama, kira-kira Pak Iqbal apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Iqbal capai dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti Pak Iqbal? Pada saat nanti presentasi, pada saat nanti supervisi. Betul. Oke. Untuk materinya sendiri, karena ini materi tentang iklan. Nah, di situ kan memang kan ada presentasi. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya sendiri dengan presentasi mereka atau siswa itu dapat mengaplikasikan produk dan mengenalkan produk yang mereka nanti akan iklankan atau presentasikan dengan bahasa yang baik dan benar. Dan bahasa juga ya, dengan bahasa yang mudah dimengerti juga oleh siswa yang lainnya. Seperti itu Pak Iqbal ya, tujuan. Ya, itu tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya Pak Iqbal, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Pak Iqbal capai atau yang ingin Pak Iqbal kembangkan ketika pembelajaran? Kalau untuk area pengembangannya sendiri ada afektif, psikomotor dan kognitif ya. Tiga-tiganya memang masuk sebetulnya ke dalam materi ini, karena psikomotornya sendiri dari nanti gimana cara dia mengenalkan gitu kan. Afektifnya tuh sikap gimana dia bisa mendengarkan atau menyimak temannya yang sedang berpresentasi, dan tentunya kognitifnya itu ya pemahaman mengenai iklannya itu sendiri gitu. Pak Iqbal, saya ingin mendengar Pak bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran maupun metode pembelajarannya Pak Iqbal. Adapun kalau metode atau model pembelajarannya sendiri, saya ingin menggunakan sebetulnya model pembelajaran cooperative learning. Kenapa cooperative learning? Karena di sini melibatkan sebuah kelompok, gitu kan? Karena di kelas saya itu dibagi menjadi sebuah 5 kelompok, gitu. Dari awal pembelajaran sampai sekarang, dari awal semester bahkan. Ya, kebetulan untuk materi yang ini juga ini masuk ke dalam materi kelompok. Dan kenapa cooperative learning yang dipilih? Karena tadi cooperative learning itu two-way. Ya. Yang dua bertamu, TSTS, dua bertamu, dua berkunjung gitu. Nah, supaya anak-anak kan setiap anak tuh punya pola pikirnya sendiri. Nah, jadi sebenarnya punya pemahamannya masing-masing gitu. Gimana cara dia menerapkannya itu gitu. Nah, saya pengen anak-anak semuanya tuh aktif gitu. Karena ya untuk pembelajaran sekarang, kurikulum sekarang kan berpusat pada siswa gitu, berpusat pada siswa. Jadi intinya kenapa cooperative learning itu karena pengen anak lebih aktif pertama, dan yang kedua ya mereka tuh mencari tahu sendiri gitu, ilmu yang mereka dapat dari teman-teman gitu. Bagus, menarik sekali Pak Iqbal ya. TSTS itu memang luar biasa, itu kooperatif yang memang mengaktifkan setiap siswa individu agar lebih aktif lagi. Oke, luar biasa Pak Iqbal. Kemudian Pak Iqbal, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Pak Iqbal pergunakan? Untuk medianya sendiri, kebetulan untuk kali ini karena berpusat pada siswa, saya tidak akan banyak menerangkan. Jadi tidak memakai infokus sama sekali, tidak memakai proyektor sama sekali. Jadi ya, anak tuh, dan medianya sendiri pun anak yang buat. Gitu. Jadi anak yang menggambar, gitu kan. Saya hanya sebagai fasilitator, hanya memfasilitasi mereka gitu. Jadi medianya dari anak sendiri gitu. Dari gambarnya gitu, dari presentasinya, bahkan medianya sendiri dibagi menjadi dua, ada yang konkret dan yang abstrak gitu.
Yang abstraknya sendiri sebenarnya tidak terlalu abstrak karena mereka menggambar gitu. Nah, tapi mereka juga harus bawa produk aslinya. Itu sih sebenarnya karena tidak terlalu banyak yang harus dipersiapkan sebenarnya untuk materi ini. Untuk media itu jadi lebih memang terfokus Terfokus pada ya, terfokus pada siswa. Kemudian Pak Iqbal, kira-kira nih untuk melakukan kegiatan pembelajaran tersebut atau supervisi tersebut akan dilaksanakan di kelas apa khususnya ya? Kemudian kapan dan jam berapa kira-kira Pak? Untuk materi ini atau untuk nanti itu kira-kira akan dipersiapkan atau akan dilaksanakan itu besok di kelas saya sendiri, tentunya di kelas 5D ya. Karena besok kebetulan tanggal 1 dan kebetulan saya mengajar siang gitu. Jadi akan dimulai kira-kira setelah sholat Jumat atau jam 1, pukul 1. Kalau akan dilaksanakan besok ya Pak ya, berarti tanggal 1 Desember ya, yang dilaksanakan habis Jumatan insya Allah jam 1 siang. Oke. Oke Pak Iqbal, mungkin seperti itu untuk observasi yang saya tanyakan. Kemudian untuk selanjutnya Pak Iqbal, kira-kira apa yang Pak Iqbal dapatkan dari percakapan kita barusan Pak Iqbal? Dari percakapan ini tentunya saya juga masih, tadi kan saya sebenarnya masih belum 100% ya persiapannya ya. Tapi dari percakapan ini saya jadi tahu juga nih apa nanti nih kekurangannya agar bisa maksimal itu apa saja sih gitu. Walaupun hanya dari percakapan saja, mungkin media awalnya, media pembelajarannya sendiri, karena ini harus berpusat pada siswa dan saya juga mengharapkan siswa gitu yang buat medianya gitu ya. Tapi saya juga harus mempersiapkan kemungkinan terburuk dari dimana ada siswa yang lupa membawa media pembelajarannya. Saya harus mempersiapkan itu tentunya gitu kan. Nah, jadi artinya ya saya mau tidak mau memang harus gitu saya membuat media pembelajaran sendiri. Itu mungkin poin kedua di mana ketika siswa tidak bawa, saya sudah mempersiapkan itu gitu. Ya, itu dalam segi media. Untuk model sebenarnya sudah siap ya. Karena model to stray itu sendiri adalah basis model yang skripsi yang saya buat. Oke. Jadi insya Allah untuk to stray saya sudah menguasai lah. Karena memang menguasai itu sepenuhnya. sudah Pak Iqbal pernah teliti. Iya, karena PTK saya seperti itu. PTK-nya luar biasa sekali. Mungkin demikian Pak Iqbal. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang dengan saya. Semoga insya Allah besok ya akan dilaksanakan kegiatan observasi supervisinya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Apa yang direncanakan bisa terlaksana. Baik. Amin. Oke, Terima kasih juga buat Pak Cecep ya, karena dengan percakapan ini juga saya jadi tahu nih apa nanti yang memang agar persiapan ini bisa 100% dan agar pelaksanaannya juga bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Pak Cecep. Demikian percakapan saya dengan Pak Iqbal mengenai kegiatan pra-observasi supervisi yang dilaksanakan di kelas 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tentang apa? Tentang apa? Iklan. Terus produk. Terus apa lagi? Yang tahu? Kemarin. Apa? Oke, tentang iklan tadi udah. Iklan. Ada yang tahu apa itu iklan? Promosikan apa? Produk, terus baju, benda, jasa bisa nggak? Jasa bisa diiklankan tidak? Jasa bisa? Bisa nggak? Contohnya misalkan jasa pangkas rambut, bisa nggak diiklankan?
Berarti jasa bisa nggak diiklankan? Dan iklan sendiri apa? Tadi iklan itu sendiri tadi apa? Tadi kata ini apa? Mempromosikan. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya betul tadi, Indri tadi betul bilang iklan itu mempromosikan atau menawarkan. Iklan sendiri bertujuan untuk menawarkan atau mempromosikan barang atau jasa. Itu iklan. Nah, itu ditujukan bagi orang-orang yang apa? Yang berwira usaha. Coba di sini ada yang pernah tidak pergi ke pasar? Ada yang pernah lihat orang menjajakan dagangannya? Yang lain itu disebut mengiklankan. Mempromosikan, ya betul. Yang seperti itu pun disebut mengiklankan karena mempromosikan. Iklan sendiri bisa kalian lihat melalui gambar, melalui ya suara, atau saat kalian secara langsung nih visual. Jadi kalian tuh melihat langsung. Ada melalui audio juga. Jadi bisa melalui gambar, bisa melalui video tayangan. Sering tuh kalian di sini sering lihat YouTube? Sering. Suka ada kan? Kalau lagi YouTube di tengah ada iklannya. Yang biasanya kalian lakukan saat ada iklan di YouTube apa? Ada yang skip, ada yang enggak. Misalkan ini iklan kacang Garuda, kacang 2 kelinci yang dimana modelnya itu Cristiano Ronaldo, di skip semua. Ulang terus kan nonton iklan terus. Nah, berarti kan ada daya tarik ya, daya tarik tersendiri ketika walaupun kamu nggak mau beli tapi kamu pengen nonton. Karena ada Ronaldo-nya. Ya, Rizky. Lamun misalkan mau iklannya Hanum, kamu di skip mah? Di skip. Ya, ambil di skip. Bapak pilih produk. Tapi tidak bicara apapun. Kira-kira ada yang mau beli apa tidak? Ada yang mau beli apa tidak? Ada yang mau, ada enggak? Kan kalian nggak tahu ini produknya tentang apa. Kan bapak nggak bilang apa-apa. Kalian mungkin sekarang tahu karena ini produknya memang udah familiar, udah sering kalian lihat. Kalau barangnya atau produknya nggak pernah kalian lihat, bapak hanya memperlihatkan saja. Kira-kira ada yang mau apa tidak? Tapi bapak datang, ini banyak produknya. Tapi bapak tidak membicarakan kegunaannya, ini makanan atau bukan. Kira-kira ada yang lihat apa tidak? Sekarang kebalikannya. Nih, contoh. Sekarang kebalikannya. Ini bapak tidak memperlihatkan produknya, tapi, ini sedang ada iklan nih. Dikasih tahu nih produknya, tapi tidak diperlihatkan produknya. Hanya suaranya saja. Kira-kira mungkin kalian tidak tahu produknya, tapi hanya suaranya saja.
Produknya tidak diperlihatkan sama Bapak. Kira-kira ada yang beli apa tidak? Terus yang paling bagus itu yang seperti apa? Memperlihatkan produknya, terus menjelaskan manfaatnya, lalu ya manfaatnya, menjelaskan manfaatnya, terus selain memperlihatkan produknya, menjelaskan manfaatnya, terus tadi oke, boleh menjelaskan kelebihan dan kekurangannya, terus ya kan itu dipromosikan. Oke, nggak apa-apa, kita ambil 3 itu. Berarti tadi iklan yang baik itu adalah iklan yang memperlihatkan produknya, terus memperlihatkan manfaatnya atau menjelaskan manfaatnya, dan menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Oke, kemarin Bapak sudah memberitahukan kalian untuk membuat sebuah produk, menggambar sebuah produk apapun itu, disertakan dengan produk aslinya, produk nyatanya, per kelompok. Coba keluarkan produknya. Keluarkan produknya. Sudah? Dibuka produknya, dibuka. Produk, bukan produk minumannya, gambarnya, dilihat, diperlihatkan gambarnya. Oke, diperlihatkan produknya. Nah, setelah kalian memperlihatkan gambarnya, Bapak ingin bagaimana caranya setiap kelompok presentasi dan mencoba untuk menampilkan bagaimana caranya produk tersebut bisa minimal orang itu tuh jadi penasaran. So, ada yang Bapak akan membicarakan tentang sebuah produk, Bapak akan kasih tahu manfaatnya, Bapak akan tapi kalian sebutkan itu produk apa. Oke. Produk ini sangat bermanfaat. Produk ini tidak semua orang memang ingin membelinya. Produk ini biasanya ada di ruangan-ruangan yang sedikit pengap, biasanya dipakai untuk itu. Dan produk ini sangat enak untuk dihidup. Apakah produk ini? Produk tentang apa? Pewangi ruangan. Oke, pewangi ruangan. Kamu mau presentasi ruangan apa menunjuk salah satu kelompok? Kelompok berapa? Kelompok 5. Oke, berarti kelompok 5 sudah siap berarti. Oke, Bapak ingin lihat? Tadi kalian sudah bilang bahwa produk yang baik itu seperti apa? Coba tunjukkan produknya sesuai dengan kriteria yang kalian bilang. Ya. Sama ini? Tidak apa-apa, silakan. Yuk. Kalian mau mencoba latihan dulu sekali atau mau langsung? Langsung, oke? Siap, langsung. Yang lainnya posisikan tempat duduknya. Posisikan tempat duduknya supaya enak waktu melihat. Yuk.
Pohon jambu tidak berduri. Cakep. Tumbuh dekat, bunga melati. Cakep. Izinkan kami memperkenalkan diri. Semoga bisa menyentuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menunjukkan sebuah minuman teh pucuk dan makanan ringan Garda Rasta. Haus nih. Oh iya, aku ada minuman nih. Kalian mau? Mau. Saya akan menjelaskan sedikit tentang vitamin yang ada di dalam teh pucuk. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa teh hitam, teh hijau merupakan sumber vitamin C yang sangat baik, yang merupakan antioksidan kuat. Jika ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan vitamin? Apaan itu? Vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk bisa menunjang kinerja tubuh. Oh iya, aku ada sedikit makanan. Kalian mau? Mau. Enak, rasanya. Boleh minta lagi? Boleh. Siap-siap pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi dari kelompok kita, semoga bisa bermanfaat. Oke, tepuk tangan dulu. Sering-sering manfaatnya dibahas, produknya diperlihatkan, produknya ditunjukkan, dan manfaat dan kelebihan dan kekurangannya juga diperlihatkan. Oke, kelompok 1. Menunjuk kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, tapi tunggu dulu. Duduk dulu. Tadi Bapak melihat banyak kelompok yang ada beberapa kelompok yang masih kurang berkonsentrasi ketika menyimak. Padahal sebetulnya jika kalian dihargai di depan, maka kalian juga harus menghargai orang yang sedang mengajar. Tapi konsentrasi kalian kurang. Coba Bapak akan menunjukkan
Nah, instruksinya kalian harus sebutkan warna yang Bapak tampilkan harus sesuai. Ya, Bapak lihat dulu kelompok mana yang benar-benar kompak. Coba Bapak ini lihat kelompok satu. Yang lainnya menghadap ke belakang semua. Nanti yang Bapak panggil kelompoknya. Kalian sebutkan bersama-sama. Bapak ingin tes konsentrasinya, apakah masih konsentrasi atau tidak. Nah, sampai ke sana kita ngomong. Konsentrasi. Ya. Lagi. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4. Ikuti sebutkan warna dari kata yang ada di depan ini. Siap ya? Oke. Kelompok 2. Cluenya adalah ikuti kata dari ikuti warna dari kata yang ada di atas ini. Oke. Ya. 1, 2, 3. Cluenya adalah ikuti atau sebutkan kelompok 5 sini kelompok 5. Bagus konsentrasi. Kelompok 5. Sebutkan warna yang ada di kata di atas ini. 1, 2, 3. Bareng. Hijau, hitam, merah. Cluenya adalah ikuti atau sebutkan warna yang ada pada kata di kertas ini. Ya. 1, 2, 3. Bareng. Oke, ternyata di setiap kelompok ada yang memang tidak sedang konsentrasi. Nah, yang Bapak ingin sekarang mulai fokus kembali, ya. Ternyata tidak semua dari kalian itu bisa fokus, padahal sudah Bapak instruksikan untuk fokus. Ada yang kasih respon atau abilit, ya. Oke, sekarang kita mulai konsentrasi lagi dari awal. Siap, kelompok 4. Pasti sebenarnya kalian ingin bertanya ke setiap kelompok tentang produk yang tadi diiklankan atau produk yang tadi dipresentasikan. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas kelompok pada masing-masing kelompok dengan cara bertanya atau berkunjung ke setiap kelompok. Nanti setiap kelompok, setiap kelompok itu mengirimkan 2 orang untuk berkunjung ke setiap kelompok. Nanti akan Bapak beri waktu, setiap kalian berkunjung ke satu kelompok akan Bapak beri waktu maksimal 3 menit. Maksimal 3 menit, apa yang ingin ditanyakan saja. Mulai dari
manfaatnya atau manfaatnya, kekurangannya, kelebihannya silakan. Dan nanti dicatat ya, nanti dicatat juga bagi orang yang berkunjung ke tiap kelompok dicatat. Nah, orang yang tidak berkunjung harus menerima kelompok yang berkunjung. Ketika ditanya harus dijawab, harus tahu jawabannya. Ya, harus memberikan informasi yang kalian tahu tentang produk yang kalian promosikan. Paham? Jadi nanti 2 orang berkunjung, contoh kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2, kelompok 2 berkunjung ke kelompok 3, kelompok 3 berkunjung ke kelompok 4, kelompok 4 berkunjung ke kelompok 5, dan kelompok 5 berkunjung ke kelompok 1. Begitu terus. Nanti muter setiap 3 menit berhenti, pindah. Nanti yang tadi dari sini pindah ke sana. Terus sampai mendapatkan semua informasi dari masing-masing kelompok. Nanti akan Bapak tes apakah kalian sudah mendapatkan informasi apa saja di setiap kelompok. Contoh nanti kelompok 5 akan Bapak tanyakan tentang produk dari kelompok 2, benar apa tidak kelompok 2. Nanti Bapak tanya ke kelompok 2, benar nggak jawaban dari kelompok 5. Paham? Persiapkan bukunya dan persiapkan juga 2 orang yang siap berkunjung. Kelompok 2. Produk apa yang dimiliki oleh kelompok 5? Produk apa yang dimiliki oleh kelompok 5? Oskadon. Dan kelompok 5 tadi Oskadon, teh pucuk dan Garuda Roska. Dari teh pucuk tuh apa sih kelebihannya? Kelebihannya bisa bikin kenyang kalau pakai nasi dulu. Oke, nanti teguh dapat informasi yang tepat dari kelompok 5. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4. Produk dari kelompok 3 itu bukan makanan. Ya. Kira-kira kelebihan dari produk kelompok 3 itu bisa mengobati luka karena ada apa sih? Kenapa bisa mengobati luka? Apa tadi pertanyaannya nggak? Pertanyaan itu nggak? Nggak. Tapi coba tadi bisa mengobati luka, betul tadi dijawabnya seperti itu kelompok 3. Betul? Oke, tepat. Walaupun tadi ada beberapa pertanyaan sebenarnya bisa kamu bertanya tentang hal itu. Selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5 produknya sama dengan kelompok 1. Ya. Harusnya tahu dong informasinya. Dari kelompok 1 tadi, manfaat dari teh pucuk itu sendiri apa? Manfaatnya bisa menyegarkan dan enak, bisa diminum, terbuat dari daun teh asli dan vitamin C. Betul? Oke, mendapatkan informasi yang tepat dari kelompok 1. Yang belum kelompok 3. Kelompok 3 produknya sama tentang medis atau pengobatan dengan kelompok 2. Yang kamu tanyakan apa saja? Oke, betul. Apa kekurangan dari Oskadon tadi? Pahit, betul kelompok 2? Betul? Oke, kekurangannya pahit semua. Betul.
masing-masing. Ada di sini kelompoknya. Ada tugas kelompok dan ada tugas mandiri. Mandi sendiri. Mandi sendiri. Oke. Nah, sambil kalian mengerjakan itu sambil mengerjakan letak peserta didik. Oke. Nah, dengarkan. Hari ini dengarkan apa yang kalian pelajari? Tentang apa? Oke, mempromosikan sebuah barang, terus iklan, lalu Menanyakan produk. mempresentasikan juga. Terus berbagi informasi. Nah, itu kiranya berbagi informasi itu juga penting. Kenapa penting? Berbagi informasi juga kadang kita tidak tahu produknya, kita tidak lihat iklannya. Tapi kita dengar dari teman nih, nanti beli ini ya, kan kita nggak pernah tahu loh. Misalkan nanti kita beli cilok di Maam misalkan, kan nggak tahu, padahal Maam nggak dagang ciloknya. Tahu beli aja. Kadang biasanya, nah itu informasi iklan juga bisa didapat dari teman-teman yang lainnya yang bahkan bukan pedagangnya sendiri. Karena biasanya misalkan ini karena enak nih, teman-teman kita harus nyobain. Nah, itu juga berbagi informasi juga gitu. Sama. Tapi kadang kata yang kita gunakan itu kata yang bisa dipahami, kadang nggak dipahami sama orang. Contoh misalkan untuk makanan, kumaha makanan rasanya maknyos, kan nggak tahu maknyosnya naon, gitu kan? Iya kan? Ya, kalau misalkan maknyos enak, ya katakan saja enak. Pakai bahasa yang mudah dimengerti supaya orang paham. Apalagi ketika kita menjajakan sebuah produk, orang itu harus paham apa manfaatnya dan apa kekurangannya. Begitu. Nah, untuk minggu depan itu kita akan masuk ke materi wawancara. Nanti siapa yang diwawancari dan bagaimana cara wawancara yang baik itu akan kita pelajari minggu depan. Kalian boleh dibaca-baca dulu tentang wawancara. Nanti siapa yang diwawancarai dan sebagainya itu masih rahasia. Dan akan ada tugas juga dari Bapak. Pokoknya tugas itu hari ini kalian boleh baca-baca dulu tentang wawancara. Materi tentang wawancara supaya nanti ketika kita masuk ke materi wawancara, kalian benar-benar nggak kosong sama sekali. Jadi tahu, minimal tahu sedikit lah tentang wawancara. Oke? Paham? Sekian dari Bapak. Pokoknya apapun nanti materinya, apapun nanti permainannya pada saat pembelajaran, utamakan yang pertama itu fokus, konsentrasi, ya. Dan jangan lesu atau harus semangat. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi sekarang saya Icak Hidayat dari SDN 160 Supranasional Kota Bandung akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang mana sebelumnya saya sudah melakukan observasi di kelas 5 yaitu wali kelasnya Pak Iqbal. Assalamualaikum Pak Iqbal. Untuk sekarang saya ditemani oleh PPS saya yaitu Pak Muli, alhamdulillah sudah hadir ini. Baik, langsung saja kita melakukan pasca observasi Pak Iqbal ya. Pasca observasi ini sendiri dilakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Pak Iqbal laksanakan gitu ya. Jadi sebelumnya kita melakukan
kelas dan kemarin sudah observasi. Sekarang mungkin kita akan ngobrol lagi lah, mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Oke, mungkin yang pertama Pak Iqbal, bagaimana nih perasaan Bapak terkait jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung kemarin? Perasaan ini ya saya cukup senang, apalagi dengan kegiatan observasi kemarin dan pembelajaran juga ada perubahan dan peningkatan. Ini itu ya yang kenapa membuat saya senang ya, karena hal itu, karena ada perubahan dan peningkatan. Jadi Bapak kemarin rasanya senang ya, karena anak itu ada perubahan dan peningkatan ketika proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya Pak, bisa Bapak ceritakan kembali sedikit nih, kemarin di area pengembangan yang Bapak kembangkan, yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa dalam pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas itu. Kalau kemarin yang kita lakukan observasi, area pengembangan ini Bapak kan area pengembangan yang kognitif kalau tidak salah ya, kemudian yang juga yang psikomotor anak gitu. Nah, kira-kira bagaimana Pak, coba bisa diceritakan kembali prosesnya itu? Untuk prosesnya sendiri ya mungkin sama dengan pembelajaran biasanya. Adapun ada target ya, lebih ke target karena pembelajaran yang kemarin itu punya target tertentu di mana sebelumnya itu memang ada kekurangan. Nah, untuk meningkatkan kekurangan itu menggunakan pembelajaran yang dipakai, yang kemarin itu kan tentang dengan metode pembelajaran two-step. Kan? Nah, apa yang ditingkatkan itu komunikasi karena kebanyakan siswa sekarang dengan era setelah COVID, sosialisasi mereka tuh kurang, komunikasi mereka tuh kurang, karena mungkin kebanyakan mereka tuh berkomunikasi lewat gadget dan sebagainya. Nah, dari situ apalagi yang ditingkatkan kepercayaan diri, karena komunikasi pun harus dibangun dengan kepercayaan diri. Ketika mereka tidak percaya diri, anak akan cenderung introvert, anak akan cenderung menjadi lebih pendiam. Nah, pembelajaran yang dimaksudkan kemarin itu untuk meningkatkan hal-hal yang seperti itu. Gitu. Memang kemarin itu secara setelah juga pembelajaran untuk menggunakan metode SPS ya, jadi memang di situ terlihat bahwa anak itu terutama komunikasi mulai berkembang, mulai terlihat tadinya kurang menjadi lebih baik. Pak, kemudian selanjutnya Pak, menurut Bapak di area pengembangannya itu kan tadi ada dua ya, ada kognitif, ada yang menurut Bapak kemarin itu yang dominan itu mana sih yang ketika prosesnya itu, apakah lebih baik yang kognitifnya atau yang kemarin itu yang lebih dominan sebetulnya psikomotor dibanding juga dengan afektifnya, sangat ada juga sih. Nah, kenapa kognitifnya tidak terlalu mencolok? Karena memang balik lagi target saya sendiri di awal itu tadi dari komunikasi mereka, gitu. Komunikasi dan percaya diri mereka. Adapun untuk kognitifnya, pengembangan kognitifnya ya akan berjalan mungkin berkesinambungan ketika mereka sudah percaya diri gitu. Jadi fokus saya sendiri kemarin kenapa di psikomotor karena seperti itu. Untuk kognitifnya sendiri kan bisa dari berbagai hal ya, karena penilaian terhadap komunikasi itu majemuk, karena anak-anak kan berbeda. Ada yang tipe orang yang sambil berbisik untuk berbicara, ada tipe orang yang bisa dengan lantang untuk menyampaikan sesuatu. Nah, itu adapun penilaian maka pelajarannya akan berkesinambungan ketika nanti mereka presentasi gitu, seperti itu. jadi memang area pengembangannya itu lebih kepada yang psikomotor ya, tapi tidak menyampingkan kognitif. Kemudian Pak, untuk selanjutnya ketika proses observasi itu menurut Bapak apa kekurangan atau kendala-kendala ketika prosesnya itu? Waktu itu yang paling terlihat jelas itu adalah waktu, karena untuk mengkondisikan anak tuh untuk hal yang seperti ini kita tidak bisa, apalagi kita hanya sendiri, kita tidak bisa fokus dengan semua anak dalam satu waktu. Jadi ketika mereka tadi ya, tustre itu kan
berpindah tempat ke satu sama lain. Nah, kita tidak bisa fokus ke masing-masing orang. Ada anak yang masih ngobrol nih, ada anak yang masih berkomunikasi, masih transfer ilmu gitu, transfer informasi. Ada anak yang sudah berpindah. Jadi tadi itu sih yang paling sulit itu waktu, aktivitas waktu. Intinya kita melaksanakan itu yang berarti memang waktunya. Ya, jadi persiapannya benar-benar harus matang gitu. Kapan berhenti, kapan mandi seperti itu. Itu kan masalahnya itu dia kendala. Nah kira-kira nih menurut Bapak ketika sudah ketemu kendala seperti itu apa yang bisa kita lakukan gitu untuk mengantisipasi selanjutnya agar tidak hal tersebut kembali terulang? Menurut Bapak ada ide gitu Pak? Nah, persiapkan perencanaannya dengan baik, mulai dari persepsi hingga refleksi. Ya itu wajib karena kita tidak tahu nanti pada saat pelaksanaannya berlangsung itu apakah waktu akan kurang atau lebih. Karena kebetulan yang saya itu kemarin waktunya malah jadi kurang, ya karena dalam isinya mereka yang tadi kurang kondusif. Jadi kita harus benar-benar mengefektivitaskan waktu itu dengan cara mungkin memberikan reward and punishment dulu pada anak. Mungkin kontrak belajar ya pada hari itu, jadi ini nanti 5 menit anak masuk ke sini. Nah itu harus sudah. Nah, jadi ketika tidak ada yang misalkan ada yang tidak sesuai, nah kita harus memberikan mungkin lebih ke menghimbau anak gitu dengan aturan ya supaya mengikuti aturannya. Makanya kontrak belajar berarti dan perencanaan dan kontrak belajar mungkin yang harus kita sampaikan terlebih dahulu agar efektif belajar. Untuk mengantisipasi bisa dilakukan pertama manajemen ataupun perencanaan yang baik sebelum kita pelaksanaan, dan yang kedua kontrak belajar di mana agar nanti bisa sesuai aturan pelaksanaan juga baik. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana ya Pak, rencana ini realisasi, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ketika mau melaksanakan sesuai dengan nanti bisa kita ngobrol-ngobrol, kita bisa diskusi kembali. Kemudian pas lagi ini itu kan sudah ada rencana sudah ada rencana seperti itu Bapak udah ini masalahnya ini saya akan melakukan ini. Kira-kira Bapak akan kapan melaksanakan kegiatan ataupun perencanaan yang kira-kira mau kapan gitu? Untuk perencanaan karena kebetulan sekarang masih di tema akhir, mungkin kira-kira 2 minggu lagi masuk ke tema baru ya, karena saya juga harus mempelajari dulu apa yang harus dipersiapkan dan apakah kekurangan dalam materi nanti yang akan saya sampaikan. Nah, intinya butuh waktu aja 2 minggu lagi mungkin pas tema baru. Jadi bisa ini Pak ya. Nanti kita akan membahas. Oke, terima kasih Pak Iqbal untuk jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa terrealisasi dengan baik dan siap. Untuk selanjutnya saya mungkin kepada saya Dodi dan nanti saya itu meminta umpan balik ataupun refleksi tanggapan terkait pasca observasi yang sudah saya lakukan. Baik, terima kasih Pak Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang betul, seperti dengan observasi ada yang disebut dengan supervisi. Observasi berarti kita menjadi seorang observer. Berarti kita tidak punya hak untuk menjudge, apalagi memberikan sebuah statement bahwa teman kita itu di dalam proses pembelajaran yang dilakukan itu kita lebih banyak kepada stigma atau kalimat negatif. Seperti yang tadi saya ketahui bahwa di pendidikan guru penggerak hindarilah kata-kata yang kalimatnya adalah kalimat negatif. Kita awali dengan sebaiknya. Kita awali dengan kata-kata yang membuat, membangun pembelajaran itu menjadi aman dan wisatawan. Itu mungkin proses tadi alurnya sudah luar biasa karena di observasi di pasca ini observasi teknik yang digunakan dalam observasi. Jadi ketika si coach bertanya kepada coach memberikan umpan balik
maka bukan coach lah yang memberikan sebuah kesimpulan dari permasalahan tersebut. Coach hanya memberikan umpan balik dan coach lah yang menguatkan dari apa permasalahan itu terjadi. Setelah tadi saya menyimak, Pak Cecep sudah melaksanakan praktek coaching ini dengan baik, bahwa ketika tadi yang saya dengarkan, intinya adalah satu. Model pembelajaran sebagus apapun, strategi pembelajaran sebagus apapun, intinya satu, berpusat pada bahwa kita yang akan kita kerjakan itu adalah semuanya bermuara kepada guru. Jangan lupa sekarang tadi sudah disebutkan, jangan anak-anak itu sudah disodori dengan kurikulum yang berbeda. Pada saat COVID ada kurikulum darurat di sana, ada blended learning, ada hybrid. Media pun menjadi sebuah keharusan, tidak hadir di sekolah, dan yang mungkin agak dalam tanda kutip yang harus kita tekankan adalah agak di atas ilmu. Karena kalau hal itu menjadi sebuah lost learning di sana. Jadi ketika kita mendahulukan adab, insya Allah dia akan menjadi segalanya. Yang pertama, terus yang kedua kita sepakat di dalam strategi pembelajaran itu diantaranya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah salah satu metode strategi pembelajaran yang digulirkan, yang disiapkan untuk mengantisipasi itu tadi. Anak yang sudah gercep, anak yang agak bahasa-bahasa seperti itu sebetulnya tidak boleh ya. Anak yang ngoli, yang nolak itu akan kita antisipasi dengan yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ingat, di dalam kurikulum Merdeka ruhnya bukan produk yang utama, tapi proses. Ketika mereka berproses, karena berbasis proyek, ketika mereka gagal, biarkan mereka gagal, biar mereka berefleksi dengan kegagalan. Jadi bukan berbasis kepada hasil akhir, tetapi berbasis kepada proses. Selanjutnya, proses penguatan selanjutnya adalah jangan berhenti untuk terus berbagi dengan teman. Agent of change, agen perubahan itu dimulai dari diri sendiri dan peka terhadap perubahan. Jangan lupa kolaborasi itu menghasilkan sesuatu yang indah. Ketika kita ide berpikir kita sudah matang, ketika kita berkolaborasi maka akan menghasilkan daya lenting yang sangat luar biasa. Terus semangat, coaching sudah dilaksanakan dengan baik. Pasca observasi sudah barusan terlihat sangat jelas, dan tetap ingat pendidikan berpenggerak tinggal 1,5 bulan kurang lebih. Aksi nyata sangat ditunggu oleh teman-teman. Aksi nyata akan menjadi sebuah keharusan. Dan satu lagi, agen perubahan itu adalah di dalam aksi. Begitu ulasan dari saya selaku pengajar praktik. Tetap jaga kesehatan, sehat selalu, dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Bapak atas tanggapan maupun umpan balik yang sudah diberikan. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi ataupun observasi kelas sudah dilakukan, baik itu observasi maupun pasca observasi. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.